Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Yang saya hormati Bapak Asisten 2, yang saya hormati Kepala BPKB Kota Magelang, juga yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Magelang, yang saya hormati ini dari narasumber dari Pusat Studi Disabilitas PSD LPPM 11 Semarang University. Terima kasih kehadirannya, Bu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Magelang, matur ini sudah hari ini acara full sudah. Yang saya hormati perwakilan dari pelaku usaha yang dari Kota Magelang, yang saya hormati organisasi penyandang disabilitas, juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta peserta sosialisasi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber, dan tentunya ini akan menjadi momentum bagi kita semua, menjadikan landasan apa yang akan kita perbuat untuk kaum disabilitas yang ada di, atau penyandang disabilitas yang ada di Kota Magelang. Hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan hidup, kita semua masih diberikan semangat. Insyaallah tak kurang satu apapun, bahagia, bersyukur, sehingga kita semua bisa menghadiri dan mengikuti acara sosialisasi hasil roadmap disabilitas ketenagakerjaan dan pemetaan ragam kebutuhan penyandang disabilitas usia kerja Kota Magelang tahun 2025. Hadirin sekalian yang saya hormati, di tengah ikhtiar kita membangun kota yang harmonis dan humanis, para penyandang disabilitas adalah warga yang harus kita pastikan memperoleh hak yang setara dalam dunia kerja, kesempatan yang sama untuk berkembang, serta kemampuan untuk hidup mandiri dengan bermartabat. Tentunya kami mempunyai banyak program khususnya untuk penyandang disabilitas, diantaranya adalah berdikarikan disabilitas. Dan berdikarikan disabilitas ini sudah 8 bulan kami menjadi kepala daerah ini, sudah beberapa, atau mungkin ini sudah ada tambahan, bisa kita salurkan ke dunia usaha maupun hal-hal lain. Karena tujuan kami adalah hadir untuk semua. Jadi membangun bersama, melayani sepenuh hati. Ini tagline Kota Magelang yang betul-betul kita ini, ayo kita bareng-bareng, siapapun itu, dan mereka berhak untuk mendapatkan manfaat daripada pembangunan. Hadirin sekalian, oleh karena itu pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Jadi penyusunan roadmap disabilitas ketenagakerjaan dan pemetaan ragam kebutuhan penyandang disabilitas usia kerja menjadi langkah strategis agar kebijakan yang kita rumuskan benar-benar tepat sasaran, berdasarkan data sesuai kondisi lapangan dan mencerminkan aspirasi para penyandang disabilitas. Tadi saya sampaikan kepada Ibu narasumber bahwa membangun ini bukan selera pemimpinnya saja, tapi membangun ini justru bagaimana aspirasi daripada warga, kebutuhan warga, sing dikarepke masyarakat ini bisa kita akomodir. Tentunya kami yang di pemerintahan ini yang berpikir
bagaimana pemetaan pendataannya, bagaimana strategi implementasinya, perencanaan dan pelaksanaan dan lain sebagainya. Ini bagian kita Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah data kita ambil, tentunya kita akan bisa menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan bisa berdampak tentunya. Ini memang sering saya sampaikan di setiap kesempatan, program ini seyogianya yang berdampak, bukan cuma outcome saja, tapi tentunya harus outputnya ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara literasi, dampak, tepat, guna. Saya mengapresiasi inisiatif Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun peta jalan pembangunan disabilitas ketenagakerjaan serta pemetaan ragam kebutuhan penyandang disabilitas usia kerja. Terlebih penyusunan ini menggandeng mitra dari Pusat Studi Disabilitas LPPM Universitas 11 Maret yang selama ini dikenal sebagai pusat kajian akademik yang kredibel, aktif meneliti isu-isu disabilitas dan mendampingi berbagai daerah dalam pengembangan layanan inklusivitas. Jadi ini bisa kita rasakan dan bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Saya sering menggembar-gemborkan masalah keterlibatan semua dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini bagian daripada itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang bilang peta elit, kita yang sudah heksaelit Bapak Ibu sekalian, wis kabeh dilibatkan. Mengapa saya tidak mau ada semacam misunderstanding, mispersepsi antara pemerintah dengan semuanya. Saya sampaikan tadi di upacara tadi, waktu doorstop tadi, bahwa kita ini pelaku pembangunan semua. Kita ini objek dan subjek. Kita bukan sendiri-sendiri bangun ini bareng-bareng. Makanya kan kita ini membangun bersama. Ini sudah clear, melayani seluruh hati. Jadi seperti itu. Kalau kita libatkan tadi dalam suatu perencanaan ini di Kota Magelang, ada yang namanya saya sampaikan tadi heksaelit. Apa saja toh itu? Kan itu. Ya, pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu sendiri, habis itu masyarakat, tokoh masyarakat kita libatkan juga dalam perencanaan dan pelaksanaan nanti. Apa juga ada kaum akademisi kita libatkan juga. Ada apa lagi? Dunia usaha, apalagi mass media kita libatkan, apalagi aturan perundang-undangan. Jadi ada 6 faktor besar ini yang kita libatkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan di Kota Magelang. Ini untuk menghindari tadi yang saya sampaikan, orang kokian protes, karena sekarang ini banyak orang pinter tapi keminter, tidak dilandasi oleh apa? Solusivitas. Jadi dia itu cuma protes saja, tapi solusinya dia juga enggak jelas juga. Saya menginginkan, mari kita bareng-bareng. Karena ini masalah karakter bangsa, karakter kita semua sebagai penyelenggara negara dan karakter untuk masyarakat. Bagaimana karakter ini bisa kita ciptakan? Ya harus kita edukasikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari kecil, dari TK sampai dengan usia dewasa. Makanya di Kota Magelang ini kita masukkan sekolah ini, insya Allah 6:30 masuk, 6:30 sudah masuk. Untuk apa? Jam pertama, jam 0 ini adalah penguatan karakter bagi anak-anak kita. Jadi wis cerdas, karakternya apik. Ini yang kita harapkan. Dan pada akhirnya bisa membawa bangsa ini, membawa masyarakat ini ke dalam masyarakat yang betul-betul sejahtera, maju secara peradaban. Jadi kalau wong Jawa itu gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, total bahagiane. Itu tujuan daripada berbangsa, bernegara, berpemerintah, bermasyarakat.
dan Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian, sebagai wali kota, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah Kota Magelang akan menindaklanjuti hasil daripada kajian ini secara bertahap dan profesional sesuai kewenangan dan kapasitas yang kita miliki. Komitmen kami sederhana namun fundamental, yaitu kita akan menggunakan hasil kajian ini sebagai dasar pengambilan kebijakan, dasar perencanaan program, dan dasar penguatan koordinasi agar penyandang disabilitas semakin mendapatkan akses yang lebih baik, terutama dalam dunia kerja. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu membuat janji yang melampaui kemampuan kita, tetapi kita berkewajiban memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang nyata. Jadi janji nak muluk-muluk malah kangelan. Jadi kita menggunakan pakai rasionalitas saja, kan seperti itu, supaya mudah dipahami dan mudah dikerjakan. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh stakeholder, mulai dari jajaran pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan juga media, untuk memandang hasil kajian ini sebagai pedoman bersama dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Karena Kota Magelang ini akan menjadi tempat yang lebih baik, bukan ketika kita maju sendiri-sendiri, tetapi ketika kita bergerak bersama dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Untuk itu saya memohon dinas terkait untuk betul-betul turun ke masyarakat. Oh, ini daerah sini disabilitasnya berapa, disabilitasnya apa. Jadi nanti pendekatannya seperti apa. Mohon kita kerja gunakan hati kita. Jadi kalau saya seperti itu seperti apa? Ini akan lebih enak. Bukan kita ini melayani kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, tentunya kita ini bisa berbuat yang baik, dan pada akhirnya itu menjadi naujo sang kita di sana. Seperti itu. Hadirin sekalian, semoga kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan lancar, memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh peserta, dan menjadi ruang pembelajaran bersama agar hasil kajian yang disampaikan ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Saya berharap setiap ikhtiar yang kita lakukan membawa manfaat yang positif bagi masyarakat Kota Magelang, serta menjadi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menata niat kita, memantapkan hati kita, serta meringankan setiap langkah dan upaya kita semua. Akhirnya saya akhiri sambutan ini. Mohon maaf berhubung kami waktu hari ini padat. Moga nanti narasumber semuanya peserta bisa memanfaatkan momentum ini dan pada akhirnya bisa kita laksanakan bersama-sama. Maka dari kami, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan eksklusif award dari Ketua PSD LPPM